Nah, pemirsa Anda kembali bersama kami. Mungkin langsung saja kita persilahkan Pak Karni Ilyas untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf Kalla tadi. Kenapa tadi ILC sudah nggak ada lagi Pak? Ngeri-ngeri sedap nih Pak kayaknya Pak. Ini pertanyaan bukan hanya berat, tapi pertanyaan yang selalu saya hindarkan di mana-mana. Ternyata ditodong on air Pak di sini. Dan ribuan orang mempertanyakan hal yang sama. Dan kepada banyak orang itu jawaban saya sederhana sekali Pak. Tidak semua yang saya tahu bisa saya katakan, tidak semua yang saya alami bisa saya ceritakan. Sudah cukup Pak JK jawabannya? Belum. Kalau Belum cukup nanti, katanya Pak KAI. Kalau belum nanti dilanjutkan Pak JK off air nanti ya Pak JK ya. Coba boleh menggunakan mic Pak izin? Oke. Berarti ada rahasia di sini. Oke. Kalau ada rahasia katanya Pak Karni. Kalau namanya rahasia bisa diceritakan. Kalau diceritain bukan rahasia Pak ya. Oke nanti dilanjutkan Tapi off air aja. gambaran aja mungkin. Oke. LC itu adanya di media apa ya formal, media TV One. Lah di TV One saya memang salah satu pemret dan direksi. Oke. Tapi di perusahaan itu ada dewan direksi, ada dewan komisaris. Jadi sebagai salah satu direksi, saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri gitu Pak. Jadi kalau saya kepingin A, lah yang lain gak kepingin A itu ada, ya demokrasinya saya kalah misalnya. Dan di atas direksi ada lagi komisaris segala macam. Erick Thohir tahu struktur di dalam. Tapi orang mengira semua bahwa gak ada LC, Karni Ilyas takut. Saya bilang, ini salah persepsi lagi, tapi ya saya diam aja Pak. Jawabannya yang tadi itu, bahwa tidak semua yang saya tahu bisa saya katakan, tidak semua yang saya alami, saya bisa ceritakan. Oke. Media kan Kita selalu anggap Pak JK puas ini ya. transparan. Ini transparan ini. Pak JK kalau bahas ini kayaknya nggak cukup satu segmen. Nanti Nanti kita dilanjutin bikin off air aja segmen nih, khusus. kayaknya Pak JK. Jadi kalau saya komisaris dan direksi TV One, kalau lihat iklannya begitu banyak, berarti kan menguntungkan. Masa hal yang menguntungkan ditutup begitu? Oke, nanti kita siapkan segmen khusus Pak JK. Kita masih ke tema kita, bersama kita bangkit pulihkan Indonesia dulu. Tadi sebelum jeda Bapak-Bapak kita menyaksikan bagaimana tayangan bencana yang terjadi melanda Indonesia. Betul. Ini ibarat kata pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dalam kondisi pandemi, dilanda bencana pula. Ini bukan hal yang mudah untuk masyarakat kita ya. Iya, nah ini mungkin kita mau tanyakan langsung ke Pak Yusuf Kalla, 2 periode memimpin Indonesia, bagaimana untuk membangkitkan semangat masyarakat karena kita tahu Indonesia negara yang sering sekali dilanda bencana. Mic-nya Pak. Kita memang sudah sering dikatakan ini di daerah memang bencana ring of fire. Dan kita negara kepulauan. Jadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada kemudian banjir, ada macam-macam lah. Tapi karena itulah maka setelah Aceh, tsunami di Aceh, kita melihat bahwa begitu banyak bencana, maka dibentuklah BNPB untuk menangani bencana dan itu semua mempunyai protap yang baik dan dilaksanakan dengan baik. Namun karena bencana ini sering terjadi di daerah yang jauh dan sebagainya, dibutuhkan suatu tetap solidaritas nasional. Oke. Jadi dibutuhkan solidaritas nasional, di samping itu kesiapan pemerintah, kesiapan lembaga-lembaga. Kayak saya PMI, itu begitu ada bencana 6 jam orang PMI harus sampai memberikan bantuan dan sebagainya. Organisasi lain bisa mungkin hanya seminggu 2 minggu, PMI bisa setahun tinggal di daerah itu untuk menyiapkan air bersih contohnya, mempersiapkan ini macam-macam seperti itu. Jadi dibutuhkan kegotong royongan. Oke, Untuk melihat gotong royong kuncinya ya. Pak Erick, bagaimana untuk kedepannya bisa selain penyelesaian COVID juga, pemulihan ekonomi juga, kita tidak bisa menutup mata, bencana juga terjadi, langkah pemerintah. Ya, memang saya rasa tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga banyak yang terkena bencana.
Dan ini sesuatu yang sebenarnya sudah terulang-ulang. Nah, justru yang menarik bagaimana kita belajar kenapa bencana itu terjadi di daerah itu. Oke. Nah, inilah kenapa justru tadi kita sepakat ke depannya itu mesti ada yang namanya micromanaging yang benar. Contoh, kita sudah tahu di daerah itu memang sering tanah longsor. Ya memang salah satunya yaitu green yang namanya tanaman mesti ditanam dan tidak boleh lagi dibangun. Nah, jadi tadi saya sangat tertarik ketika banyak diskusi bicara mengenai COVID ini. Jadi kadang-kadang yang saya jawab bahwa kadang-kadang ini mungkin Allah ingin mengajarkan kita apa yang kita pelajari. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini nggak sering belajar, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Nah ini juga Allah mungkin sedang mengajari kita bahwa dengan COVID ini coba kita lihat. Manusia bisa nggak mencari solusi dan bekerja sama dengan baik. Nah ini hal-hal yang saya rasa kenapa kita benar-benar sebagai pemerintah bersama rakyatnya hari ini memang harus bekerja bersama-sama menyelesaikan masalah bersama-sama secara konkret. Bukan hanya sekedar wacana saja itu. Baik. Oke. Ya. Ya, baik. Mungkin kita ke Pak Anies terlebih dahulu. Pak Anies, ini seperti apa tanggapannya karena Jakarta selain dilanda pandemi COVID-19, kita tahu juga menjadi langganan bencana Pak, banjir sering melanda DKI Jakarta. Ya, jadi ketika kita dalam fase COVID ini langsung antisipasi. Nomor satu dalam COVID itu harus ada namanya jaga jarak. Sementara ketika kita berbicara tentang potensi curah hujan tinggi, maka ada potensi genangan, maka ada potensi pengungsian. Jadi dari awal kita sudah siap dengan tenda spesifik khusus untuk COVID. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dipakai. Tapi sudah disiapkan, lebih dari 100 tenda yang di dalamnya ada bilik-bilik spesifik untuk COVID. Yang kedua, dibuatkan SOP yang terukur. Sistem drainase di Jakarta untuk hujan lokal itu bisa menampung 50 mm sampai 100 mm hujan per hari. Bila hujannya di atas 50 sampai 100 mm per hari, maka otomatis seperti air ini saja. Kalau gelas ini mampu menampung 150 mm, kalau dituang air 200 pasti tumpah. Jadi kalau di atas itu pasti akan ada genangan, pasti akan ada banjir. Maka harus 6 jam surut. Jadi ada KPI-nya, harus 6 jam surut. Artinya semua kemampuan pompa, semua kemampuan untuk membersihkan itu dikerahkan. Karena ada KPI-nya. Jadi bila di bawah 100 terjadi genangan atau hujan, banjir, maka kita salah. Kenapa? Karena harusnya kalau ini diisi air yang kapasitasnya cukup nggak boleh terjadi banjir. Tapi bila di atas itu, di atas kapasitas, maka tidak boleh lebih dari 6 jam. Nah dengan pakai SOP itu, kita kemudian identifikasi wilayah-wilayah mana yang berpotensi, di situ kekuatan disiapkan. Tadi yang disampaikan Pak Erik, kita harus belajar tempat-tempat yang sudah berpotensi itu karena Jakarta ini banyak wilayah yang rendah. Dulunya rawa, namanya aja rawa. Ada rawa Mangun, rawa Bebek, rawa Buaya, rawa Belong. Itu dulunya rawa memang, namanya juga rawa. Nah, kawasan-kawasan itu memang rendah bila curah hujannya intensif, potensinya tinggi. Nah, di tempat itu kita siapkan. Jadi intinya adalah kita harus bersiap. Prinsipnya 3, siaga, tanggap, galang. Nah 3 kata ini yang kemudian dipakai untuk seluruh jajaran kita bersama masyarakat untuk antisipasi. Alhamdulillah sejauh ini sudah menampakkan hasil sambil kita tetap siaga untuk hari-hari ke depan. Baik. Pak Karni, untuk tugas media lagi nih Pak, dengan kondisi yang sudah berlipat ganda ini, udah bencana COVID, ada bencana alam juga, masyarakatnya terutama, tidak hanya peran pemerintah, masyarakatnya harus seperti apa nih Pak dalam menghadapi ini? Ya itulah, sebetulnya seperti yang Pak Erik ngomong tadi, bencana ini bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Anda tahu perubahan pemanasan global sekarang, Anda tahu bagaimana penghancuran bumi ini oleh manusia tiap hari. Di hutan tropis Amazon itu 4 kali lapangan bola dalam 1 menit, hutan hilang untuk kebun kedelai. Dan itu mengubah iklim seluruh dunia. Dan kita lagi memusnahkan bumi ini.
sebetulnya. Dan ketika sekarang penduduk juga dari tahun 60 masih tahun 60 3 miliar, sekarang 7 miliar. Dan diperkirakan 2050 nanti 10 miliar. Dan itu untuk ketahanan dunia udah gak tahan. Dan bagaimana tandusnya negeri-negeri yang dulunya tidak tandus. Bagaimana es di kutub utara itu mencair. Dan manusia itu lagi membunuh bumi ini kalau tidak seluruh manusia bersatu menyelamatkannya. Oke. Dan mungkin saya kira apa yang dibilang kiamat itu akan terjadi karena perbuatan manusia tersebut. Jadi bagaimana peran pers harus membuka mata masyarakat untuk peduli dengan apa yang terjadi. Kita kan nggak peduli. Ya, ya. Kita buang plastik seenaknya, laut kita jadi kotor. Nah itu kita menghancurkan habitat yang ada di situ. Ya. Di laut itu binatang-binatang yang harus jadi dilindungi dibunuh di dunia ini. Dan akibatnya apa? Ekosistem ya. Ekosistemnya hancur. Ya. Dan itu juga itulah yang menimbulkan badai segala macam yang beda dari lalu. Bahkan HIV, SARS, Ebola, sekarang COVID, ada yang teorikan itu karena Ulah manusia manusianya juga ya. yang menyebabkannya. Kenapa manusia? Kayak di Wuhan itu semua binatang Dikonsumsi semuanya Pak ya. bukan hanya dikonsumsi, dipotong di depan umum. Dan binatang itu sesungguhnya mengeluarkan berbagai macam virus. Oke, Dan kalau dia stres, itu virusnya jauh lebih hebat lagi. baik. Oke. Tapi tidak banyak yang nyadari ini. Tugas media untuk menyadarkan itu. Baik, Baik, itu kita harus menjadi catatan sama-sama bagi kita bersama ya. menjaga Bagi lingkungan, dia. Anggi. Betul. Nah, Pak Mahfud terakhir ini Pak Mahfud tadi agar ini tidak hanya menjadi wacana seperti kata Pak Erick Thohir, apa yang akan kita lakukan di tengah pandemi Covid, ada bencana juga dan pemulihan segala macamnya. Langkah pemerintah yang efektif. Oke, saya beberapa kata kunci yang tadi muncul. Pertama istilah buzzer, yang kedua istilah kritik. Buzzer itu siapa sih gitu? Kan kalau ada orang nyerang orang disebut buzzer, seperti misalnya tadi Pak Kwi disebut. Loh, pemerintah tuh diserang yang sama loh. Iya toh, setiap saya ngomong, setiap Pak Jokowi ngomong, setiap Pak Erick ngomong diserang gitu. Lalu siapa buzzernya, siapa yang bayar gitu. Jadi ini konsekuensi dari kita membuat undang-undang ITE. Jadi buzzer itu bukan hanya nyerang orang yang ngeritik pemerintah, kita pun lebih banyak lagi kalau Anda ikuti gitu. Oleh sebab itu jangan nodeh sepihak, wah itu yang buat buzzer itu yang bayar gitu. Oleh sebenarnya mereka yang bayar siapa tuh? Seperti MCE, macam-macam banyak lah gitu yang setiap hari nyerang. Yang kedua, gini, kalau mengkritik, kritik aja. Nggak ada orang ditangkap karena kritik. Yang ditangkap itu nanti, dan selalu ada pasal-pasal, nanti bisa dibuktikan. Ada pra-peradilannya, itu hukumnya gitu. Oleh sebab itu saya bilang, siapa sih orang yang tidak salah ditangkap? Ada istilah kriminalisasi ulama. Saya bilang ulama di Indonesia itu puluhan ribu. Berapa? Sebut satu aja yang dikriminalisasi. Sebut satu saja yang bukan karena kriminal benar gitu. Kan semuanya ada salahnya, ada tindakan kriminalnya gitu. Ulama ada, yang tidak ulama ribuan lagi yang dihukum. Kenapa dok bilang kriminalisasi ulama? Pelanggaran hukumnya di Ya sana. pelanggaran hukum. Oleh sebab itu kalau mau mengadu misalnya itu ya mengadu aja gitu. Kan kalau mengadu polisi wajib memanggil untuk minta keterangan, tapi tidak diapa-apakan tuh kalau yang memang tidak salah gitu. Itu hukumnya. Dan ini berita yang terakhir. Oleh karena perkembangan yang seperti itu tadi, ya perkembangannya banyak buzzer, orang perang lewat media sosial dan sebagainya. Nah tadi Presiden mengatakan pemerintah akan mengambil inisiatif untuk
melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Oh, oke. Ya. Ini yang juga Silakan. ditunggu-tunggu Dulu banyak kan pihak, orang ya. berteriak semua, harus punya Undang-Undang ITE yang keras begitu keras. Dulu yang buat begitu, agar orang tidak sembarangan. Nah, sekarang malah pemerintah disalahkan lagi. Ayo kita mau ambil inisiatif. Mana yang mau diubah? Yang penting 2, panggung digital itu jangan diganggu karena itu adalah tren masa depan kehidupan. Dunia ini akan menjadi digital, gitu kehidupan kita. Yang kedua, demokrasi dan hukum jangan dirusak. Mari kita sama-sama. Dulu kan mereka yang buat nih. Sekarang nih kita nerima limbah-limbahnya aja, lalu disalahkan undang-undangnya kita katanya. Lu yang buat mereka. Ya, perlu duduk bersama yang DPR dan ngeritik-ngeritik pemerintah. sekarang ini yang Kita buat tunggu dulu. yang itu Pak Mahfud. Iya. Ya. Jadi pemerintah nanti akan ambil inisiatif. Tadi Oke. Presiden sudah mengumumkan di depan Rakernas TNI Polri. Ambil inisiatif aja, kita demokratis saja kata Presiden. Baik. Kalau memang sudah dianggap tidak cocok, ya revisi. Baik. gitu. Sedikit Baik, Pak Mahfud mengenai bencana, penanganan bencana konkretnya seperti apa? Oh, kalau penanganan bencana, saya kira tadi Pak Erik sudah. Kalau di bidang saya, saya kebetulan menjadi penanggung jawab di bidang penegakan hukum, Ya. ya, dan ketertiban. Oleh sebab itu ya kita lakukan penegakan hukum itu ada tingkatnya. 1, menurut keputusan tim ini, 1 persuasif dulu. Orang kalau sudah diberitahu, kamu jangan gitu, ya selesai gitu. Tidak usah diproses hukum. Oleh sebab itu misalnya kampanye macam-macam dulu kan diberitahu, Anda keliru, besoknya selesai ya selesai. Tetapi kalau mengulang lagi masuk ke administratif, Oke. didenda. Kalau sudah administratif kok masih melanggar lagi, pidana. Oke, ada Jadi kita tahapan yang akan dilewati. ada tingkatannya gitu. Baik. Ada Baik. tingkatannya. Tentunya Ya. kita Gitu. sangat rindu kondisi Indonesia yang aman, Anggi. Betul. Kondisi ekonomi Indonesia yang pulih. Betul. Nggak pakai masker setiap hari. Ya, kondisi yang nggak pakai masker ya itu Iya. biar agar segera tuh Pak Erik ya, biar semua orang Nggak bisa takut bebas lagi kalau kumpul-kumpul keluar Pak. rumah. Ya. Bisa seperti dulu lagi berdekatan dengan orang tercinta ya. Betul, dengan keluarga kalau mau pulang mau meluk orang tua, meluk anak, meluk suami jadi nggak takut gitu ya. Kangen yang tertunda. Mudah-mudahan Kangen yang nggak tertunda tertunda. dengan lama ya Pak Erik ya.